semuanya, saya Anissa Nur Fatimah Tuzara. Hari ini saya akan mewawancarai seorang banker dan penganalisis keuangan, yaitu Bapak Tommy Junito. Yuk ikutin! Selamat siang Bapak Tommy. Selamat siang. Sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri dulu dan Bapak boleh menceritakan perjalanan Bapak dari SD hingga kuliah dan apa sih cita-cita awal Bapak Tommy ini? Oh, oke. Baik, selamat siang dengan Kak Ica ya. Iya Pak, ini dari perjalanan saya pendidikan dari SD sampai dengan saya sekolah S2 di Amerika, memang cukup variasi ya. Jadi saya lahir dan tumbuh di Jakarta. Dari orang tua yang bekerja sebagai pegawai negeri, ibu yang bekerja di rumah sebagai wira swasta, sebagai pemilik usaha catering ya, jadi dunia kuliner makanan ya. Kemudian memang dari kecil kita diajarkan untuk bisa banyak membantu khusus yang di rumah dan juga untuk membantu usaha yang dikerjakan oleh ibu, maupun juga sembari belajar mencapai akademis yang baik gitu. Kalau saya boleh cerita, memang latar belakang dari SD ini orang tua memang karena dari kakek neneknya juga memang adalah seorang pendidik, maka anak-anaknya pun juga fokus pada dunia pendidikan dengan arah yang baik. Maksudnya baik itu adalah kita ketemu dengan pendidikan yang di sekolah yang bagus, kita ketemu dengan pengajar yang bagus, kita ketemu juga dengan lingkungan yang bagus. Tapi di samping itu juga orang tua mengajarkan kita untuk bisa hidup bersahaja, artinya dengan kesederhanaan, dengan tata krama yang baik, dengan bimbingan dari orang tua maupun dari guru yang ada di sekolah. Kita pun juga mencoba menjadi manusia yang tumbuh dengan baik dan sehat gitu ya. SD, SMP, SMA, memang saya sekolah di dulu namanya sekolah lab school, itu namanya sekolah laboratorium school ya, lab school ya. Itu dirintis oleh yayasan IKIP ya, yang ada di Rawamangun. Dan memang pada waktu itu waktu SD SMA itu cita-citanya memang saya kepinginnya jadi seorang pilot ya. Tapi waktu berjalan ternyata berbelok gitu. Kenapa? Sudah mulai kita memakai kacamata gitu ya. Ternyata juga kita pada saat latihan fisik juga kita ngelihat kekuatan fisik juga mungkin tidak mendukung, tidak memadai, tidak selaras dengan untuk menjadi seorang pilot. Sehingga pada waktu itu ya udah kita sekolah aja, sekolah sarjana, dan keterimalah di Universitas Indonesia. Lulus dari sarjana, kita sempat masuk dunia kerja di dunia keuangan, asuransi. Kemudian saya lanjut lagi sekolah S2 di Amerika. Nah memang agak mix ya, karena kuliahnya dengan S1, kuliah dengan S2 itu beda jurusan. Yang satu S1 kita mengerjakan dunia engineering, sementara S2-nya kita mengerjakan studi yang sifatnya ekonomi keuangan. Jadi melenceng dari cita-cita SD jadi pilot, melenceng dari cita-cita S1 ingin jadi insinyur. Kalau zaman dulu ada tukang insinyur, sidul itu ya. Akhirnya kita beralih menjadi seorang ekonom dan seorang pakar keuangan. Itu yang
saya jalani, dan sejak masuk di dunia keuangan ternyata sampai hari ini pun juga saya masih menggeluti dunia keuangan gitu. Saya sempat baca-baca di artikel kalau Bapak sudah lama berkecimpung di dunia industri keuangan itu selama 28 tahun ya Pak. Ya, Apa sih tantangan terbesar Bapak Tommy selama berprofesi sebagai seorang banker dan penganalisis keuangan ini? tantangan terbesar. Masing-masing industri keuangan punya visi dan misi yang berbeda. Jadi karena saya sudah mix, sudah pernah masuk di asuransi, saya pernah masuk di perusahaan sekuritas, saya pernah bekerja juga di pemerintah di Bank Indonesia sebagai bank sentral 13,5 tahun, dan saya kemudian beralih ke bank komersial, salah satu bank asing di Jakarta. Tentu saja tantangannya berbeda-beda, namun secara umum sebagai seorang yang berkecimpung di dunia keuangan, kita ingin memberikan hal yang terbaik buat negeri kita, negeri Indonesia. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kontribusikan, baik dari pekerjaan, dari kantor, maupun dari faktor yang lebih luas ya. Kita ingin Indonesia terus bertumbuh dengan baik dan sehat. Oleh karena itu, kontribusi kita tidak hanya aktif dalam perbankan, tapi juga kita ketemu dengan pelaku pasar, yaitu di pasar modal, ketemu juga dengan akademisi di kampus di Universitas Indonesia, karena saya juga aktif mengajar di situ. Dan di situ kita mulai melakukan komunikasi dengan sesama stakeholder yang mencoba menelaah, mencoba untuk memberikan feedback positif kepada para ekonom lainnya, juga para regulator juga, supaya Indonesia ini bisa bekerja, bertumbuh. Indonesia ini bisa lebih maju daripada yang jauh daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita lihat tantangan terbesar adalah bagaimana membuat bangsa Indonesia, rakyat Indonesia menikmati perkembangan, menikmati pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pertumbuhan yang sehat, pertumbuhan yang bisa dibanggakan orang banyak ya. Dan ini adalah kontribusi dari semua elemen-elemen kecil, berkolaborasi, dan menghasilkan suatu output yang baik yang bisa dinikmati sampai dengan nanti generasi berikutnya. Dan itu harus dilalui dengan banyak perjuangan, dengan banyak kegiatan. Ya kita yakin Indonesia punya banyak orang pintar yang saat ini juga kita lihat jauh lebih baik daripada 10 tahun apa 20 tahun yang lalu. Selama Bapak berkecimpung di dunia industri keuangan ini, apa sih yang membuat Bapak Tommy memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis coffee shop ini, Pak? Iya, sebenarnya di dunia keuangan itu kita memang dekat dengan sektor keuangan dan juga dengan sektor real. Pada saat menjelang saya selesai usia dinas di 55 tahun ya, saya menyaksikan di balik layar bagaimana industri dapat bekerja dan bertumbuh. Tapi juga saya memiliki rasa ingin tahu bagaimana menjadi seorang yang terjun langsung ke dalam dunia sektor real. Bisnis kafe ini adalah bisnis salah satu yang mungkin banyak orang melakukan,
baik dalam skala rumahan maupun skala yang menengah atau skala yang lebih besar. Kenapa bisnis kafe? Karena di bisnis kafe ini kita banyak ketemu sama generasi-generasi anak-anak muda gitu ya, yang sebagian memang punya sikap yang sangat positif. Di saat mereka lagi berjuang kuliah, mereka ingin mencoba mencari pengalaman kerja secara paruh waktu. Di saat mereka lulus SMA, putus sekolah, mereka nggak punya harapan untuk bisa melanjutkan kuliah. Mereka bisa mencari wadah untuk bekerja, mencari wadah untuk belajar dan berkreasi. Di saat memang banyak teman-teman saudara kita yang ada di pinggir jalan yang mungkin mencari pekerjaan dan belum ketemu pekerjaan, kita bisa menampung mereka. Jadi memang bisnis kafe ini bisnis yang sebenarnya mungkin awalnya mungkin kita bisa kategorikan sebagai padat karya ya, banyak melibatkan orang. Tapi nilai nilai perjuangan untuk membuat bisnis ini bisa bertahan dan hidup adalah karena kita percaya kita bersama-sama dengan anak-anak muda itu mau maju, dan mereka juga punya ide-ide baik. Kita juga akan kolaborasi dengan stakeholder di luar, dengan komunitas di luar, sehingga timbullah perkenalan, meluasnya hubungan dengan tidak hanya dengan customer yang datang, tapi juga dengan komunitas-komunitas, baik itu komunitas olahraga, komunitas seni, komunitas pengrajin, misalkan UMKM gitu ya. Di sini kita mencoba menggabungkan mereka juga dalam suatu kegiatan besar, dan itu sudah berhasil kita lakukan. Jadi kenapa kafe padat karya? Kenapa kafe? Karena kita bisa mempertemukan orang banyak, kita bisa menjalin, mencari ilmu, membuat kreativitas baru. Ya, ini yang kita lakukan saat ini, dan akan seterusnya akan begini. Dalam sekian banyak pengalaman Bapak yang sudah jalani, apa ada momen tertentu yang Bapak banggakan dalam karir Bapak sendiri? Apa yang kita banggakan? Sebenarnya kebanggaan kita adalah kebanggaan bukan karena milik saya, tapi kebanggaan milik semua. Kebanggaannya adalah kita bisa menggalang kekuatan-kekuatan kecil ini, menyatukan mereka, membuat suatu wadah, berkolaborasi, membuat suatu impian yang mereka mungkin pernah peroleh di waktu mereka masih muda atau masih kecil gitu ya. Mereka memiliki semangat yang cukup tinggi gitu, dan kita bisa merealisasikan bersama. Jadi kebanggaan ini bukan milik saya, tapi kebanggaan itu adalah karena anak-anak muda itu ternyata bisa. Anak-anak muda itu ternyata mau bekerja keras dan mau secara konsisten mereka terus menggali dan mengolah dan mewujudkan. Jadi di sini kita kalau saya dengan umur yang sudah seperti ini, saya bangga ketika mereka yang muda-muda bisa membuat suatu kreativitas dari beberapa kegiatan-kegiatan, dan itu bernilai positif. Itulah kekuatan mereka, kita eksplor, sama-sama kita wujudkan. Apa ada kesan-pesan Bapak untuk anak muda-muda yang baru sana? Pesan untuk anak-anak muda sekarang, satu, anak-anak muda itu adalah harapan dari bangsa ini ya. Jadi kita
sangat menginginkan mereka menjadi insan manusia yang kuat dan sehat, insan yang jujur dan pintar gitu ya, insan yang punya kreativitas, selalu inovasi, dan yang terus menjalin persahabatan dengan sekelilingnya, karena nggak mungkin Indonesia ini bisa tumbuh hanya karena sekelompok kecil-kecil, tapi ini bisa tumbuh menjadi hebat karena sekelompok kecil-kecil ini bisa memiliki energi yang positif, saling menularkan. Kalau bisa saling menularkan, kemakmuran yang diciptakan ini akan menjadi akan menjadi mudah, karena mereka sudah dari awal berpikir secara sistematik, positif, dan mereka juga dilatih, diberikan lapangan kerja, diberikan kesempatan, dan mereka muncul dalam panggung-panggungnya mereka. Panggung apa itu? Bikin lomba, bikin sosialisasi, bikin kreativitas dari sisi apapun kemampuan mereka. Itu yang saya sudah ini kan. Baik Bapak, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya dan informasinya. Terima kasih Bapak Tommy. Ya, terima kasih Kak Ica. Sekian liputan kita hari ini. Saya dan rekan tim pamit undur diri. Sampai jumpa.